Selamat datang di mata kuliah pemrograman base data di week keempat ini. Di week keempat ini kita akan mempelajari mengenai menampilkan sebuah data dari database ke program kita. Ya, yang akan kita pelajari adalah kita akan memanfaatkan query select. Ya, setelah itu kita akan tampilkan hasil query select kita yang ada di database itu di program yang kita buat. Tapi sebelum kita masuk ke programmingnya, kita coba review sedikit tentang perintah SQL untuk select. Nah, ini merupakan template ya yang kita gunakan untuk melakukan SQL select ya. Ya, kita harus tahu dulu select dari tabel mana ya. Select apa yang mau kita select ya. Select kolom apa yang mau kita select dari tabel mana. Kalau misalnya punya kondisi ya, kita bisa pakai where ya. Kita bisa juga kelompokkan pakai group by, having sama order by. Nah, ini beberapa contoh ya untuk query select ya. Misalnya ini kita akan men-select semua data karyawan ya. Jadi select bintang from employee. Kalau kita mau select untuk kolom tertentu ya bisa kita gunakan select e.first name sama e.last name. E itu merupakan alias dari employee ya. From employee E inner join department D on I DNO sama dengan D number. Ya, ini kalau kita mau menggunakan inner join, kita mau menampilkan dua tabel ya. Nah, misalnya ada tabel employee sama tabel department yang mana employee itu punya foreign key ya, foreign key-nya yang berasal dari department. Jadi satu employee mungkin dia punya foreign key untuk department. Jadi kita bisa tampilkan employee tersebut itu bekerja di department mana. Nah, kita juga bisa kasih kondisi ya. Kita bisa kasih kondisi yang dengan kondisi tertentu, misalnya employee-nya yang di atas 100.000 ya untuk gajinya. Seperti itu. Untuk contoh yang ketiga ini, kita akan menampilkan jumlah dari salary ya. Untuk employee-nya, kita group by-kan berdasarkan department number sama department name-nya. Jadi kita akan menampilkan jumlah salary dari tiap department. Nah, ini kita bisa lihat di sini, select the number, select the number, the name, sama sum A salary. Nah, dari tabel employee yang kita inner join-kan dengan department D. Ya, yang mana employee.dno-nya sama dengan d.dnumber. Nah, kita bisa group by-kan berdasarkan di number-nya ya, department number-nya sama department name-nya. Dan yang kita tampilkan ya hanyalah department yang memiliki salary lebih dari yang jumlah salary dari employee-nya lebih dari 100.000 seperti itu.